Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Mendekati akhir masa jabatannya atau periode kedua jabatannya Presiden Jokowi yang akan berakhir pada tanggal 20 Oktober nanti, tampaknya Presiden Jokowi ini diam-diam melakukan konsolidasi kekuasaan di lingkungan keluarganya. Kira-kira begitu yang dicurigai oleh para netizen. Ini setidaknya tercermin dari hebohnya netizen dan juga bahkan media-media konvensional menyoroti adanya dua orang anggota keluarga besar Presiden Jokowi yang mendapat promosi jabatan-jabatan strategis di lingkungan PT Pertamina Persero. Ini salah satu perusahaan atau BUMN terbesar ya di Indonesia, yang tentu saja kalau jabatan di situ cukup presisius, ya tentu saja Pertamina ini ada kaitannya juga karena Pertamina ini salah satu perusahaan yang sekarang ini ya paling presisius dan making money begitu ya, profitable gitu. Dua orang keponakan dari Jokowi ini dalam pekan terakhir ini mendapat promosi jabatan di Pertamina. Yang pertama itu adalah Bagaskara Islasula Arif. Ini adalah keponakan Jokowi dari adik bungsunya Titik Relawati yang mendapatkan promosi sebagai manajer untuk external relation di PT Pertamina. Sementara yang satunya lagi, Joko Priambodo, itu diangkat menjadi salah satu direktur baru anak usaha PT Pertamina Persero. Joko Priambodo itu diangkat sebagai direktur pemasaran dan operasi PT Patra Logistik itu sejak 20 Mei 2024 sebenarnya. Tapi baru dalam pekan ini ramenya ya di media sosial. Nah, yang pertama kali mendapat banyak sorotan itu adalah Bagaskara Ikhlasula Arif ini, ketika dia diangkat menjadi manajer untuk external relation. Sebab ini kalau dilihat masa kerjanya di Pertamina itu belum terlalu lama begitu ya. Dia itu baru masuk pada tahun 2021, artinya terhitung dalam 3 tahun dia sudah menjadi seorang manajer. Dan ini yang banyak sekali mendapat sorotan, tetapi Pertamina kemudian menjelaskan bahwa ya itu memang posisi itu sudah layak ditempati oleh Bagaskara. Kenapa? Karena dia masuk di Pertamina itu bukan sebagai entry level, tapi dia disebut sebagai jalur profesional begitu ya. Jadi katanya Pertamina itu melakukan rekrutmen jalur profesional. Artinya mereka ini tadinya sudah bekerja di tempat lain dan kemudian direkrut di Pertamina untuk posisi-posisi tertentu. Dan Bagaskara ini sebelumnya pernah bekerja di Bank Rakyat Indonesia dan sejak tahun 2021 bergabung dengan Pertamina. Karena sebelumnya dia menjadi senior expert di lingkungan non-government relation di PT Pertamina begitu ya. Jadi ya tidak terlalu mengejutkan kalau sekarang dia kemudian dipromosikan menjadi manajer. Nah, bagaimana dengan Joko Priambodo? Joko Priambodo ini kalau terlihat dia sebenarnya lebih lama bekerja di Pertamina. Dia masuk tahun 2016 gitu dan kemudian dia sudah pernah menempati berbagai jabatan di Pertamina dan kemudian dia dipromosikan di salah satu anak perusahaan. Tapi tetap saja dalam waktu 8 tahun dan kemudian bisa menduduki posisi direktur di salah satu anak perusahaan Pertamina. Kalau tadi Bagaskara itu dia di kantor pusat Pertamina, ini di anak perusahaan, tetap merupakan satu hal yang cukup mengejutkan, walaupun kemudian disampaikan oleh Corporate Secretary Patra Niaga Irto Ginting bahwa dia ini sudah salah satu masuk dalam top talents ya. Jadi artinya dia punya kinerja yang cukup bagus sehingga dia pantas dipromosikan. Ini saya kira sebenarnya ya kalau tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi, kemungkinan besar kedua orang ini tidak akan mendapat terlalu banyak sorotan dari publik. Tetapi kan persoalannya ya selama ini praktek-praktek politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu yang membuat kemudian publik selalu sensitif gitu, alarmnya langsung berbunyi ketika kemudian ada yang berkaitan urusan di pemerintahan yang ada kaitannya dengan keluarga Jokowi termasuk keluarga besarnya. Saya kira ini pasti erat kaitannya dengan posisi Gibran yang dipaksakan menjadi
wakil presiden, walaupun usianya belum cukup, pengalamannya belum cukup. Kemudian yang terbaru tentu saja Kaisang yang juga tanda-tandanya juga akan dipaksakan menjadi calon gubernur atau wakil gubernur untuk Jakarta. Kendati kalau ini betul-betul dari usia belum cukup, pengalaman juga sama sekali tidak cukup. Karena kalau Gibran itu dia setidaknya ini pernah menjadi wali kota, dia lebih dari 2 tahun menjadi wali kota, tapi kemudian dipaksa dikarbit, dilemparkan sangat tinggi menjadi wakil presiden. Tetap saja ini nggak patut. Tapi kalau Kaisang ini kasusnya beda lagi. Dia sama sekali tidak punya pengalaman politik, dia tidak punya pengalaman di pemerintahan, tapi kelihatannya dia mengincar target yang sangat tinggi. Kalau sebelumnya kan dia disebut-sebut hanya akan mengincar menjadi wali kota, mulai dari Depok, Sleman, Bekasi, Surabaya, dan sekarang ini rupanya dia targetnya langsung mengincar posisi di Jakarta. Jadi saya kira itu yang menjelaskan mengapa kemudian ketika ada 2 orang yang ada kaitannya keluarga dengan Jokowi, kemudian media dan juga media sosial itu menyorotinya dengan sangat tajam. Ini dimulai dari Bagaskara Ikhlasullah Arif ya. Dia ini pertama kali mengunggah di akun media sosialnya begitu, yang menyatakan bahwa dia berbahagia karena dia sekarang ditunjuk menjadi manajer non government relation di Pertamina begitu. Dan rupanya banyak sekali netizen yang mengenali bahwa dia ini adalah anak dari adik bungsu Pak Jokowi ya, Titik Relawati ya. Ya, ini yang membuat orang kemudian melihat, loh ini pasti ada kaitannya dengan posisi pamannya sebagai presiden begitu ya. Kenapa? Karena ini kan Bagaskara ini lulusan dari komunikasi UGM, Visipel UGM tahun 2016, dan banyak sekali katanya ada beberapa teman dia yang juga punya posisi sama di beberapa perusahaan pemerintahan, dia posisinya belum semoncer Bagaskara ini. Jadi kalau kemudian dia dipromosikan menjadi manajer di Pertamina, padahal masa kerja dia di Pertamina itu baru 3 tahun, ya orang kemudian pasti mengkait-kaitkan ini dengan posisi Pak Jokowi. Apalagi kemudian yang mencurigakan ini kan akun media sosialnya ini setelah dibanjiri dengan komentar-komentar itu langsung menghilang. Nah, yang cukup unik itu adalah posisi dari Joko Priambodo ya. Kalau tadi Bagaskara Ikhlasullah Arif itu boleh sebut keponakan langsung, tapi kalau Joko Priambodo ini keponakan tidak langsung, artinya keponakan menantu ya kalau dengan Pak Jokowi, karena dia ini menikahi Septiana Silvani Putri. Ini putri dari Hari Mulyono yang menikah dengan Idayati. Ini adiknya Pak Jokowi yang lain, ini adik perempuannya Pak Jokowi yang lain. Dan menariknya kan kita tahu Idayati itu kan kemudian menikah dengan Anwar Usman, ketua MK. Ya, mantan ketua MK maksud saya, yang sudah dicopot oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya karena kasusnya Gibran. Jadi ya nggak salah kalau kemudian ini banyak yang menyebutkan bahwa ini adalah keponakan dari Pak Jokowi. Keponakan tidak langsung sih sebenarnya, keponakan menantu keponakan gitu, karena yang dia adalah dia menikah dengan putri dari adiknya Pak Jokowi gitu. Sementara dengan Anwar Usman, dia itu juga menjadi menantu langsung sekarang karena Pak Anwar Usman itu menikah dengan Idayati, adiknya Pak Jokowi, dan juga Ibu Septiana Silvana Putri. Nah, ini agak pusing ya Anda menyimaknya. Tapi kira-kira seperti itu posisinya. Jadi dia dua-duanya ini bisa disebut keponakan dari Jokowi, tetapi yang satu keponakan langsung, yakni Bagaskara. Sementara kalau Joko Priambodo keponakan tidak langsung ya, karena dia menantu dari keponakannya Pak Jokowi, gitu gampangnya. Tetapi sekarang dengan Anwar Usman menikahi Hidayati, mertua perempuannya, maka dia juga otomatis menjadi menantu Anwar Usman. Tentu saja dalam kondisi normal, saya sebutnya begitu ya. Kondisi normal itu artinya kalau mereka ini tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi, mungkin tidak akan banyak dipersoalkan oleh media sosial, oleh netizen di media sosial dan juga media. Tetapi karena mereka ini ada kaitannya dengan Pak Jokowi dan kemudian dengan praktek politik dinasti di pemerintah yang dilakukan oleh Pak Jokowi, wajar kalau kemudian ini mendapat sorotan ya.
Soal politik dinasti itu kan belakangan ini betul-betul mengundang kemarahan dari publik, mengundang kegeraman juga. Dan kalau kita lihat di media sosial tuh netizen betul-betul sangat sensitif ya berkaitan dengan politik dinasti itu. Dan kalau kemudian ada tendensi dilakukan politik dinasti, apalagi dengan kaitannya Jokowi dan keluarga, mereka pasti langsung bereaksi. Yang tidak ada kaitannya langsung dengan Presiden Jokowi saja itu mereka bisa marah luar biasa. Misalnya dalam contoh kasus dua host total politik ya, yang dalam beberapa pekan terakhir ini benar-benar dihabisi oleh netizen karena dalam ketika dia mengundang tamu Panji Pragiwaksono, ini salah satu komika kan, kemudian tersirat bahwa mereka ini dalam posisi mendukung politik dinasti yang mereka sebut sebagai hak asasi manusia dan juga sebagai Asian value. Bayangkan ya, untuk yang hal-hal semacam itu saja netizen itu sangat sensitif, apalagi ini berkaitan dengan keluarga Presiden Jokowi. Dan jangan lupa seperti saya sebutkan tadi bahwa Pertamina itu adalah perusahaan sekarang perusahaan BUMN yang prestisius, yang tentu saja banyak sekali orang yang mengincar jabatan di sana dan ingin masuk di sana. Dan kalau kemudian ada keluarga Jokowi, apakah keluarga dekat atau keluarga jauh, dan kemudian ada tendensinya itu mereka itu dipromosikan dengan cepat dan kemudian mendapatkan jabatan-jabatan yang cukup prestisius, wajar kalau kemudian publik jadi curiga. Saya kira ini ya situasi kita saat ini di menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Betul-betul Pak Jokowi itu mewariskan suatu bukan hanya tradisi yang baik tapi situasi yang tidak baik. Kalau dulu kita selalu dihadapkan sebagai dalam isu politik pembelahan, walaupun kita tahu kok waktu itu ya, kalau politik pembelahan itu memang sengaja digunakan oleh pemerintah itu untuk menyudutkan kelompok oposisi dengan cap radikal, intoleran dan sebagainya. Jadi itu memang stigma yang sengaja dibangun, dan pada waktu itu salah satu yang mendengungkannya itu yang kita sebut sebagai buzzer-buzzer itu. Jadi kalau toh pada waktu itu terasa pembelahan dan terjadi pro kontra di masyarakat, itu memang desain dari penguasa pada waktu itu. Sementara dalam politik dinasti ini saya kira ini lebih natural, atau sering disebutnya kalau di media sosial sebagai lebih organik gitu. Jadi mereka bukan para buzzer, bukan para pendengung, tapi mereka ini para influencer, karena banyak sekali di antara mereka-mereka yang mempersoalkan politik dinasti ini adalah aktif di media sosial dan dengan pengikut yang sangat banyak ya. Panji Pragiwaksono saya kira salah satu contohnya, dia pengikutnya juga cukup banyak. Kita bisa menyebut beberapa nama lainnya yang belakangan ini sangat aktif menyoroti soal politik dinasti. Kan saya kira memang sekarang ini kalau kemudian ada ini, saya kira merupakan apa ya, saya kira kabar baik lah kalau kemudian ternyata para netizen itu menganggap itu sebagai suatu hal yang tidak boleh dilakukan, itu sebagai politik tercela. Bayangkan ya kalau kemudian ini prakteknya sekarang ini para elit politik diam saja, manut saja dengan pemerintahan, dengan Jokowi yang sekarang ini ingin mewujudkan politik dinastinya. Kenapa saya sebutkan diam saja? Ya buktinya dalam kasus misalnya Bobi Nasution, keponakan dari Pak Jokowi, partai-partai besar seperti berebut untuk mendukung Bobi. Golkar bahkan langsung memberikan penugasan. Sementara Gerindra yang sekarang jadi tempat bernaung Bobi juga akan mendukung itu. Belum lagi soal Kaisang, misalnya kita mendengar Zulkifli Hasan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional kan misalnya sudah menawarkan kepada Jokowi untuk memasangkan dengan anaknya gitu ya. Bahkan seperti pengakuan Zulkifli Hasan itu sudah setahun yang lalu dia mengusulkan soal itu. Jadi kalau di kalangan elit politik ini kelihatan ada pragmatisme ya, selama ini ada tukar tambah kepentingan gitu untuk mendukung dinasti politik Jokowi. Tetapi di kalangan masyarakat yang tercermin di netizen dan juga media, soal dinasti politik ini betul-betul menjadi satu praktek politik yang tercela. Saya kira itu kabar baiknya ya, di tengah situasi ketika para elit politik kita kelihatannya akalnya tidak waras, tapi publik masih menjaga akal sehat itu. Dan dalam kasus ini, kasus dua keponakan Pak Jokowi dan yang juga salah satunya adalah menantu Pak Anwar Usman, kalau kemudian media itu dan juga media sosial menyoroti itu, meskipun
ini bagi mereka mungkin merasa tidak adil karena mereka merasa bahwa mencapai semuanya itu karena perjuangan mereka, tapi saya kira, tidak bisa disalahkan kalau publik tetap saja menyoroti, kedekatan mereka, keterkaitan kekerabatan mereka dengan Presiden Jokowi. Kenapa? Ya, Pak Jokowi sendiri yang sudah menunjukkan betapa untuk kepentingan para keluarganya itu dia, bersedia melakukan berbagai cara termasuk menerabas undang-undang, mengganti undang-undang, bahkan membuat undang-undangnya kalau undang-undangnya tidak ada. Saya kira itu konteksnya mengapa kemudian, orang seperti Bagaskara, kemudian Joko Priambodo yang baru saja mendapat, posisi di, Pertamina, di Pertamina Pusat dan di anak perusahaan Pertamina kemudian, disoroti rame-rame oleh media dan media sosial. Dan kalau toh kemudian ada penjelasan dari Pertamina bahwa mereka-mereka ini semua sudah melewati proses yang sesuai dengan jalur, tetap saja saya kira, publik tidak bisa diyakinkan bahwa mereka-mereka itu bisa mendapatkan, posisi-posisi tertentu itu ya karena kedekatannya mereka dengan keluarga Jokowi. Ini keluarga istana gitu ya. Dan kita mesti bersiap-siap loh ya karena untuk pemerintahan berikutnya itu bagaimanapun Jokowi itu sekarang sudah menancapkan kukunya dengan, menempatkan anaknya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Wakil presiden walaupun sebut ban serep, tetap saja dia punya kekuasaan besar dan dia pasti bisa menjangkau, badan usaha milik negara seperti Pertamina dan bahkan yang lain tuh pasti dia punya tangan-tangan dia bisa sampai di sana. Jadi, saya kira untuk teman-teman yang ada di Pertamina, ya siap-siap saja gitu ya. Terima nasib ya, nah kalau kalau kemudian ternyata, karir Anda tidak cemerlang karir dari, keluarga atau kerabat dari Pak Jokowi dan kalau besok kita ngomongnya kerabat, dari atau keluarga besar dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Saya Arsul Arif dari Forum News Network, tetap jaga akal sehat di tengah kegilaan yang ada saat ini di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.